Negeri 1 Bongas nu bencana nu retak-retak atas masuk 2,6 miliar atas masuk ya kan, tapi masih ada kebutuhan karena berapa rombel? 23 rombel yang ada tersedia kelasnya hanya 11 ditambah mobil perbaikan gitu ya Pak? Ya, termasuk perbaikan mah termasuk Pak, 11 itu termasuk. Apa siapa? Jadi di kelas pagi kelas siang. Oke, anulah diskusi lah. Ya. Siap. Ada nuhun, Pak Deden. Indramayu, Pantura Headlines. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono dari fraksi PDI Perjuangan memastikan di tahun 2025, SMA Negeri 1 Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat mendapat bantuan pembangunan ruang belajar siswa dan guru. Hal itu ditegaskan Ono Surono saat meninjau langsung ke lokasi kerusakan ruang guru dan siswa di SMA Negeri 1 Bongas pada Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Kehadiran Ono Surono yang akrab disapa Kakang Ereang bersama rombongan staf Satuan DPRD Provinsi Jawa Barat itu tiba di sekolah tersebut sekira pukul 10.30 dengan disambut Kepala SMA Negeri 1 Bongas Haji Agus Kisbat, Ketua Komite Haji Durohim, serta para guru dan siswa. Tak sungkan, Ono juga melakukan percakapan dengan para siswa dan orang tua siswa yang sedang menunggu antrian mengikuti pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru, SPMB, tahap pertama 2025. Ono menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan ruang guru dan kelas siswa yang nyaris roboh. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat ini pun meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat serius mengurus pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri, salah satunya di SMA Negeri 1 Bongas. Namun dirinya miris setelah melihat langsung kondisi bangunan, keretakan tembok di ruang guru dan ruang belajar siswa, termasuk amblasnya lantai membuat Kakang Ereang ini berharap kepada Dinas Pendidikan Jabar segera memprioritaskan pelaksanaan pembangunan di sekolah yang berlokasi di Indramayu Barat itu. Wakil rakyat kelahiran Indramayu ini menegaskan, saat pelaksanaan pembangunan dimulai, hendaknya jangan asal jadi, mengingat konstruksi tanah yang masih labil, maka perlu kehati-hatian, sehingga bangunan ruang belajar siswa maupun ruang guru tidak mudah retak kembali. Wakil Ketua DPRD Jabar ini juga menyebutkan bahwa pendidikan tingkat SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya di setiap daerah ada keterwakilan yang disebut dengan nama Kepala Cabang Wilayah atau KCD. Dalam kunjungannya itu Ono sempat bertanya atas ketidakhadiran KCD Wilayah 9 Dinas Pendidikan Jabar yang kini masih dijabar oleh Dewi Nurhulailah. Pihaknya berharap ke depan kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik. Saat ditanya kapan progres pelaksanaan itu berjalan, Kakang Ereang menuturkan, pastinya pada tahun ini. Prinsipnya ia merasa senang, dikarenakan anggaran untuk pembangunan di SMA Negeri 1 Bongas Indramayu telah dilokasikan sebesar 2,6 miliar. Di sisi lain dirinya mendukung himbauan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait tidak diperkenankannya titipan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025 ini. Ono juga mendoakan semoga hal ini membawa kebermanfaatan luas untuk Jawa Barat khususnya di bidang pendidikan. Hari ini saya berkunjung ke SMA Negeri 1 Bongas Indramayu, di mana ini akan mendapatkan perbaikan ya, rehab dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan ruang kelas yang terkena pergeseran tanah sehingga mengakibatkan bangunannya retak-retak, amblas, plafonnya rubuh dan sebagainya. Nah, tahun ini mudah-mudahan akan direhabilitasi dengan anggaran 2,6 miliar. Tapi dengan satu catatan berdasarkan tadi diskusi dengan Pak Kepala Sekolah Pak Agus, Pak Komite Pak Haji Durohim, karena ini awalnya adalah sawah, maka tanahnya labil. Sehingga saya memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, strukturnya, konstruksinya harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Tidak bisa menggunakan struktur misalnya fondasi yang seperti biasa. Harus dilakukan pemadatan paling tidak, terus pakai pancang atau pakai cerucuk ya, untuk membuat stabil konstruksinya. Nah, yang kedua, ini masih ada kekurangan ruang kelas karena ada berapa rombongan? 23 yang bisa disiapkan hanya 11.
Nah, sehingga paling tidak butuh ruang kelas baru 10. Yang selanjutnya juga toilet cuma ada satu. Untuk memfasilitasi sekian ratus ya. Masa sih harus keluar atau buang air kecil atau air besarnya di sawah? Siap. Ya memang itu organik, tapi kan nggak mungkin juga ya. Nah, sehingga toilet juga menjadi kebutuhan yang urgent. Nah, selanjutnya juga terkait dengan secara umum lah di Kecamatan Bongas ini lulusan SMP itu ada sekitar 4 ribuan. Siap. Sedangkan SMA cuma satu, SMK cuma satu, yang negeri ya. Siap. Ya, mungkin hanya bisa menampung sekitar 800 siswa. Nah, swasta pun yang ada di Kecamatan Bongas mungkin bisa menampung kurang dari 2.000. Makanya ada sekitar 2.500-an lah ya, yang tidak tahu kemana mereka. Siap. Sehingga yang ke depan mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan saya yakin bukan hanya terjadi di Kecamatan Bongas, tapi di kecamatan lainnya di Jawa Barat, bahwa sekolah negeri dengan ruang kelasnya belum mampu untuk menampung anak-anak swasta pun. Ya, kemarin kita juga sering berdiskusi dengan sekolah-sekolah swasta bahwa mereka pun tetap ingin mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah untuk bisa menerima siswa secara maksimal. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi tahun ini dengan kebijakan yang Gubernur Jawa Barat, paling tidak ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan pendidikan di Jawa Barat yang tentunya masih banyak problem. Siap. Nah, ini kan mengingat pendaftaran siswa baru di sini kan makin membludak ya Pak. Dengan kondisi sekolah sendiri sekarang ya fisiknya sudah hancur gitu. Itu kira-kira progresnya pembangunan itu kapan Pak? Ya, nanti akan kita cek. Seharusnya KCD pendidikan wilayah 9-nya hadir, tapi katanya masih di jalan. Tapi yang jelas pembangunannya dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat langsung oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jadi saya sudah kontak Pak Sekdis, dan nanti selanjutnya secara teknis saya juga akan dalami, dan intinya saya akan pantau terus ya, sehingga bukan hanya pengerjaannya kapan, tapi nanti juga kualitasnya harus terjaga dengan baik. Oke, Pak, satu hal lagi Pak, di luar daripada konteks ini Pak, bicara tentang masalah tidak ada titipan pada SPMB tahun ini bagaimana Pak? Ya, jadi memang dengan problem sarana prasarana yang belum dikaitkan dengan jumlah siswa baru, maka aturan itu harus ditegakkan. Nah, sehingga saya mendukung tidak ada titipan. Siap. Nah, sehingga saya pastikan tadi juga diskusi dengan Pak Agus, Pak Haji Rohim, prosedurnya ditempuh, mekanismenya ditempuh, jadi harusan normatif mungkin. Jangan ada laporan ke DPRD, ya Pak saya tidak diterima dengan alasan ada kong kali kong. Ya, dengan pihak-pihak tertentu. Jadi saya ingin pastikan itu berjalan dengan baik, dan mau tidak mau tadi pada saat ada yang tidak diterima ya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan, ya maka harus dicarikan solusi. Apakah ke negeri yang lain atau misalnya ke swasta. Nah, dari tahap pertama penerimaan itu kan 70% ada melalui sistem domisili, lalu afirmasi, lalu mutasi. Mutasi itu terkait dengan orang tuanya pindah tugas. Nah, 30% sisanya itu di tahap 2 itu dari jalur prestasi. Nah, sehingga DPRD pun harus pantau betul terkait dengan SPMB ya, di tahun 2025. Penerimaannya harus berjalan dengan sebaik-baiknya, dan yang tidak diterima di negeri harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Dari Indramayu, Jujun Juhanda mengabarkan.